Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Kali ini kita masuk ke materi atap pelana kombinasi ya pada bagian atapnya. Nah, ini adalah potongan B ya, potongan B atap pelana kombinasi pada bagian atap ya. Kita masuk ke potongan B, atap pelana kombinasi bagian atap. Jadi atap pelana itu potongan B-nya seperti ini teman-teman ya. Ada atap besar yang terpotong ya, ini adalah atap besar yang terpotong ya, ini adalah wilayah atap besar yang terpotong. Kalau saya kasih warna merah, nah seperti itu ya. Nah, itu adalah wilayah atap besar yang terpotong. Dan kemudian ada tampak daripada atap pelana teras di sini. Nah, jika teman-teman perhatikan pada lisplang samping atau lisplang vertikal pada atap pelana besar, yang bagian belakang dia sampai ke bawah ya, sedangkan pada bagian depan dia terpotong pada garis nok daripada teras ya, atap pelana teras itu pada sampingan ya, atau batas samping atau lisplang samping daripada atap pelana besar sebelah kanan dan sebelah kiri. Ada perbedaan ya. Jadi kalau sebelah belakang itu dia sampai ke bawah, sedangkan pada sebagian depan dia terpotong di garis nok ya, garis puncak nok ya daripada atap pelana teras. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah inilah skema atap pelana kombinasi. Yang mana sebelumnya saya jelaskan dulu. Nah, ini adalah proyek kita ya. Ini adalah proyek kita ya. Kita akan membuat atap pelana kombinasi di proyek kita. Tapi saya jelaskan dulu, jadi kalau untuk atap pelana kombinasi ini dia model terasnya seperti ini ya teman-teman ya. Kenapa sih model terasnya seperti ini? Iya, di sini dia rata. Kalau di bawah sih kurang lebih sama aja ya, kurang lebih sama aja dengan atap pelana tunggal ya. Bagian bawahnya tuh sama aja, tiangnya sama aja ya. Perbedaannya tuh hanya di atas. Nah, kalau atap pelana tunggal saya lihatkan di sini saya sudah siapkan atap pelana tunggal ya. Untuk bagian bawah tiangnya tuh sama saja, cuman bagian atas pada atap pelana tunggal dia menggunakan atap plat beton. Ya, pada atap pelana tunggal dia menggunakan plat beton seperti itu. Ya, sedangkan pada atap pelana kombinasi, ya, dia terasnya tuh mentok sampai ke atas. Jadi sebenarnya, ya kalau saya mau gambarkan, ring ini kan ring balok nih. Ini kan ring balok, ya kan? Dua garis ini kan garis ring balok nih pada bangunan utama. Ya, yang ada penampang-penampang ring baloknya seperti ini. Ini ring balok beton. Ya, ring balok beton ini dia lanjut teman-teman. Seperti yang saya jelaskan pada pembuatan teras ya. Ya, ring balok beton ini dia lanjut sampai ke sini sebenarnya. Jadi dia mentok sampai ke sini ke teras. Dan di bagian ujung ini disokong oleh tiang. Jadi tiang ini sebenarnya ya, tiang teras 2 ini dia mentok sampai ke atas dan dia menyokong ring balok ini. Dan di sini ada balok lagi teman-teman ya. Di sebelah sini ada lagi balok beton seperti itu yang tembus sampai ke dalam dan disokong oleh tiang yang ada di dalam dinding, kolom praktis namanya. Jadi ini yang di atas ini ring balok ya, sambungan daripada ring balok yang ada dalam rumah, dia tembus sampai ke teras dan disokong oleh tiang utama bagian ujung sebelah depan. Sedangkan balok yang di bawah ini disebut balok gantung, sama aja seperti ring balok, cuman dia posisinya di sini akhirnya dikasih nama balok gantung. Balok gantung ini pada bagian depan disokong oleh tiang depan dan pada bagian belakang disokong oleh kolom praktis yang ada di dalam dinding. Nah, cuman kemudian dan di tengah-tengah ini adalah pasangan bata. Di tengah-tengah ini adalah pasangan bata. Dan mereka ini tersusun rata ya, sehingga nanti tidak terlihat, dari luar tuh tidak terlihat. Ini barusan itu yang ada di dalam dinding itu seperti itu skemanya, sehingga di luar tidak terlihat teman-teman. Dan ini dikuliti dengan plesteran, maka struktur betonnya dan segala macam yang kita gambarkan tadi itu tidak terlihat, dia hanya terlihat polos seperti ini. Nah, inilah skema. Loh, kenapa kok
kok harus rata? Mungkin teman-teman sebagian ada yang bertanya kenapa sih teras itu ring baloknya harus rata ke depan? Ya mungkin ada yang bertanya demikian. Karena perhatikan pada skema atap pelana tunggal itu list plangnya itu rata teman-teman ya. Jadi atap teras yang kecil di depan dan atap utama yang besar di belakang itu bagian bawahnya sama rata semuanya. Paham ya? Bagian bawahnya tuh rata. Tingginya sama bagian bawah, bagian atasnya disesuaikan. Tentunya kalau bagian puncaknya ya tidak sama. Lebih tinggi atap belakang atau atap besar daripada atap teras yang kecil. Tapi bagian bawahnya tuh sama rata. Sehingga karena bagian bawahnya sama rata ya maka dia sama rata seperti ini. Nah, itu ya, maka di sini juga dibikin sama rata pada bagian teras ini. Nah, itu dia teman-teman ya. Nah, coba ini adalah atap pelana tunggal dan yang di belakang adalah atap pelana tunggal, rumah dengan atap pelana tunggal dan di depan adalah rumah dengan atap pelana kombinasi pada potongan B ya. Nah, ini Anda perhatikan pada garis merah ini adalah potongan B ya, atau memotong secara vertikal dari belakang ke depan ya. Nah, seperti itu. Dan anak panahnya mengarah ke pandangan sebelah sini sehingga yang terlihat adalah semua yang ada di depan garis. Jadi yang di depan garis ini semuanya terlihat. Ya, seperti itu. Mengarah ke sana. Jadi terlihat dari depan garis ke arah kanan. Sama, yang di bawah juga sama ya, potongannya sama. Nah, oke teman-teman, diperhatikan dulu. Nah, ini saya coba teman-teman perhatikan kita buat apa? Kita bikin penampakannya dalam penampakan 3 dimensi ya. Kita terus kemudian saya putar. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ini sejatinya kan satu denah nih ya. Cuman yang di belakang dia satu denah, satu rumah, satu ruangannya sama, besar terasnya segala macam sama. Perbedaannya cuman yang di belakang terasnya pakai plat beton sehingga atap pelananya tunggal di belakang, dia di atas. Sedangkan pada bagian depan dia terasnya menggunakan atap pelana. Atap pelana itu dia bergabung ya dengan atap pelana besar. Jadi perhatikan teman-teman pada atap pelana ini dia list plangnya itu rata. Atau bagian bawahnya itu yang atap kecil ini dengan atap besar yang di belakang itu sama rata teman-teman. Cuman pada bagian atasnya nggak sama. Tentunya tingginya berbeda disesuaikan dengan kemiringan masing-masing dan bentangan masing-masing. Ya pastinya bentangan besar lebih tinggi daripada bentangan kecil. Tapi pada bagian bawah, pada garis bawahnya, garis displang bagian bawah itu sama rata sehingga tadi ring baloknya pada teras itu sama rata. Dan satu lagi karena ini satu denah ya, besar atap pelana utama atau atap pelana besar, atap pelana utama yang di rumah besar, di rumah ya, di bagian rumahnya, di bagian bangunan rumah itu besarnya sama dengan atap pelana tunggal, besarnya, tingginya, tebalnya, apa segala macam sama, kemiringannya sama. Cuman di sini ditambahi atap pelana teras, gitu aja. Pada dasarnya sama saja seperti di belakang. Jadi cara membuat struktur potongan B pada atap pelana kombinasi ya, untuk bagian struktur atap besarnya itu sama saja caranya teman-teman. Tingginya sama, kemiringannya sama ya untuk atap besarnya. Hanya saja yang di sini dia tunggal berdiri sendiri. Sedangkan yang di depan di sini ada atap pelana kecil lagi sehingga dia bergabung. Ya. Nah, sehingga teman-teman untuk ini ya pada bagian belakang ini nih, yang belakang nih.
atau atap besar. Atap besar yang terpotong, atap kecil tidak terpotong. Kenapa atap kecil tidak terpotong? Kenapa atap teras tidak terpotong? Ya perhatikanlah pada potongannya. Nah, ini garis potongan, potongan B, ya. Dia mengarah ke pandangan sebelah sana. Jadi segala sesuatu yang ada di depan garis merah ini pasti terlihat. Dia yang ada di depan garis itu terlihat tapi tidak terpotong. Yang terpotong adalah yang pas terpotong pada garis, seperti dinding ini terpotong. Sedangkan yang di belakang garis tidak terlihat. Ini tidak terlihat yang di belakang garis. Nah, perhatikan pada teras. Apakah teras terpotong? Tidak. Maka jika teras tidak terpotong, berarti atapnya juga tidak mungkin terpotong. Sehingga atap teras tidak terpotong. Nah, juga teman-teman bertanya ya, kenapa sih kok tepi bagian depan dia terpotong di sini, ya di nok teras, sedangkan tepi atap bagian belakang tidak terpotong. Ya, tepi atap utama atau atap besar pada bagian belakang dia sampai ke bawah. Sedangkan tepi atap bagian depan kok terpotong sampai di sini. Sampai di puncak nok. Nah, hayalannya tuh kita harus lari ke sini teman-teman. Ini kan kita harus menghayal nih. Nah, ini dia. Terpotong kan? Nah, perhatikan. Jadi dia terpotong di situ, teman-teman. Ya kan? Nah, itu dia. Ya, ini pada bagian depan dia terpotong, pada bagian belakang tidak, dia tembus. Loh, tapi kan yang sebelah sini kan tidak terpotong. Ini kan wilayah yang tidak terlihat. Kan potongannya menghadap ke sana, menghadap ke arah teras. Ini garis potongannya. Ya nggak mungkin dia ngeliat ke belakang sini. Dia pasti ngeliat ke depan, ke sebelah kanan. Sehingga ketika tampak dari sebelah kanan, potongannya seperti ini. Itu ya. Paham teman-teman? Maka hasilnya ya seperti ini dia. Atau mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih potongannya harus potongan atapnya harus sampai noknya kelihatan semua? Ya memang harus begitu. Struktur potongan memang harus terlihat sampai nok. Jadi atap yang terpotong, maka dia harus terpotong sampai nok. Sampai puncak noknya harus kelihatan karena berhubungan dengan struktur, itu harus terlihat semua. Noknya di mana, kayu-kayunya di mana. Jadi tidak boleh ditutup dengan apapun. Anda tutup seperti ini itu tidak boleh. Ya, ini salah. Jadi dia harus nampak sampai ke atas seperti itu. Namanya atap terpotong, meskipun terpotong separuh tetap harus nampak semua. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, ini dia. Nah, coba saya tampilkan ke pandangan yang lain ya. Perhatikan baik-baik. Nah, jadi yang di belakang atap itu kan tidak terpotong, yang di belakang garis potongan ini kan tidak terpotong. Yang di belakang garis potongan kan tidak terlihat. Jadi kalau tidak terlihat dipotong ya, dihapuslah, contohnya seperti ini. Ya. Nah, ini juga pada atap pelana tunggal. Nah, sekarang coba kita lihat 3D-nya seperti apa. Nah, Anda bisa perhatikan. Seperti ini teman-teman ya. Nah, itu dia. Tapi potongan pada atap utama itu sampai nok. Meskipun realitanya pada gambar 3D ini dia memotong separuh seperti ini pada atap utama ya. Tapi pada gambar potongan seperti ini dia harus memotong sampai ke nok atau ke puncak atau balok nok. Yang panjang ini balok nok namanya. Ya, yang panjang 2 garis putus-putus dari depan ke belakang ini disebut balok nok atau balok utama. Meskipun atapnya terpotong separuh, kalau atap terpotong itu harus ditampakkan ya pada gambar struktur, gambar kerja potongan seperti ini, itu harus ditampakkan sampai ke puncak nok
alasan struktur. Jadi atap yang terpotong itu harus ditampilkan semua, jangan sebagian tersembunyi atau terhalang oleh apa. Nanti di puncaknya ditutup gitu dengan genteng seperti ini, seperti pada gambar 3D tadi ya. Bingung yang kerja nanti. Nah, terus di mana ininya, baloknya, noknya, kan bingung orang kerja. Jadi pada struktur gambar potongan itu memang meskipun atapnya terpotong separuh, dia harus nampak sampai ke atas. Ini karena ini adalah gambar struktur potongan. Diperlukan, gambar potongan ini diperlukan untuk ukuran-ukuran ini. Ya kan? Nah, ini sampai puncak nok lah. Kalau seandainya noknya tertutup, bagaimana ngukurnya? Susah. Pekerja atau pelaksana tidak bisa membayangkan nanti. Susah, sulit. Nah, paham ya? Jadi meskipun terpotongnya pada gambar 3D ini hanya separuh, tidak sampai nok pada atap utama, tapi tetap pada gambar kerja potongan 2 dimensi dia harus memotong sampai ke puncak nok seperti itu. Nah, ini adalah potongan ya, potongan B. Anda bisa melihat di situ. Nah, dia paling tidak seperti ini ya, skemanya seperti ini. Itu adalah nok yang merah di atas ya. Nah, tampak sampingnya seperti ini ya. Anda bisa melihat ya, sama persis dengan ini teman-teman. Ya, inilah potongan B atap pelana kombinasi. Ya, nah, berbeda sama atap pelana tunggal. Ini atap pelana tunggal nih. Ya, potongan B-nya seperti ini. Nah, kalau atap pelana kombinasi, potongan B-nya seperti ini. Pada atap utamanya sama saja. Ya, cuman yang bedanya ada penambahan atap teras. Sedangkan pada atap pelana tunggal tidak ada terasnya. Terasnya pakai pelan beton. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk bagian atap utama, ya, bagian atap utama, teman-teman bisa membuat baru dengan model seperti pada saat kita membuat atap pelana tunggal, ya, untuk atap utama pada atap pelana kombinasi ini sama saja cara kerjanya dengan membuat potongan B atap pelana tunggal. Atau teman-teman bisa mengcopy aja. Di sini saya sudah siapkan atap pelana tunggal kan, potongannya. Jadi kita copy nih garis potongan atapnya. Garis potongan atapnya itu yang ini. Ya, yaitu meliputi kuda-kuda dan balok angin. Kemudian puncak nok yang 3 garis ini. Kemudian batas kanan, batas list pelang horizontal dan list pelang vertikal, dan batas kiri atau batas belakang list pelang vertikal dan list pelang horizontalnya. Yang ini yang kita copy ya. Atau skemanya teman-teman bisa lihat di sini. Jadi batas depan itu yang ini, yang warna biru muda itu, dan ini batas belakang yang warna biru muda itu ya. Dan ini adalah kuda-kuda, balok angin, dan nok. Ada 3 garis noknya. Itu kita copy. Ya. Jadi potongan B atap pelana tunggal ini kita copy struktur atapnya, kita taruh ke potongan B atap pelana kombinasi. Kenapa harus di copy? Ini satu denah, ini satu rumah, ukuran atapnya sama. Itu penyebabnya. Cara kerjanya bagaimana? Ya, cara kerjanya atap pelana kombinasi itu pada atap utamanya sama dengan cara kerja pada atap pelana tunggal. Pada atap utama ya, atau atap besarnya. Sehingga tinggal kita copy aja ya. Kita copy bagian belakang bagian atap utama ini pada potongan B, kita copy ke sini. Ya, teman-teman perhatikan pada gambar kerja kita ini, ya, bagian belakang ini ada ring balok. Ya, ring balok di bagian belakang ini nanti sebagai acuan pengkopian ya. Kita akan melakukan pengkopian rangka atap potongan B pelana tunggal ke potongan B atap pelana kombinasi menggunakan ikon copy pada tab modify. Perhatikan di bagian belakang atap
struktur potongan B atap pelana kombinasi ini di bagian belakang pojok kiri atas itu ada kotak ring balok yang warna merah itu ya. Seperti ini namanya penampang ring balok ya. Nah, itu rata atau sejajar dengan ini teman-teman. Ya, sejajar dengan ini pada potongan atap pelana tunggal ya. Ini kan ring baloknya. Ya, ini adalah ring balok ya. Nah, berarti di sini ada penampang ring balok bagian belakang. Nah, itu sejajar dengan yang ini. Ring balok ini kan ring balok. Nah, ini penampang ring balok bagian belakang, sejajar, sama saja. Terus kok di sini ada dinding? Nah, pada atap pelana kombinasi juga ada dindingnya. Yang udah selesai ini kan ada dindingnya. Nah, ini dinding daripada dinding segitiga. Ya, dinding segitiga seperti itu. Ada di depan, ada di belakang. Sama pada atap pelana tunggal juga ada dinding segitiganya ini. Ya kan? Ini kan dinding segitiga, teman-teman. Nah, itu dinding segitiga yang terpotong, ya kan? Nah, ini ada di depan, ada di belakang. Pada atap pelana kombinasi juga sama. Di depan sini ada, di belakang sana ada, daripada bangunan utama. Kemudian ada lagi kecil pada teras. Ya, pada terasnya ada di depan teras, tapi nah, jadi ada di belakang daripada bangunan utama yang warna merah muda itu, dan ada di depan pada bangunan utama bagian depan. Sedangkan yang kecil ini ada pada teras, ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan. Kalau untuk strukturnya ya seperti ini ya, teman-teman ya. Untuk struktur gunung-gunung atau dinding segitiga di atas itu ya, atau dinding gewel atau kuda-kuda gewel ya, banyak istilahnya. Itu seperti ini strukturnya. Jadi ada ring ini coba perhatikan teman-teman pada gambar ya. Perhatikan pada gambar. Nah, ini ada ring balok di sini ya. Di bagian bawah ini ada ring balok seperti ini ya. Ring balok beton. Sabukan pada batas dinding ya, yang ini ya. Yang kuning dua ini, dan kemudian ada penampang-penampangnya seperti ini pada dinding-dinding yang terpotong ya. Dia harus ada penampang-penampang kotak seperti itu. Nah, yaitu penampang ring balok. Nah, itu kalau teman-teman perhatikan itu yang ini ya, yang datar ini. Jadi ada datar ini kan, nah, bagian atas itu disebut ring balok perataan ya, seperti itu. Karena dia rata juga dengan bagian sebelah sini. Dia rata, dia sejajar. Nah, kemudian ada yang miring ke atas. Ada yang miring ke atas, di atas daripada gunung-gunung itu, atau sabukan atas ya, sabukan miring daripada kuda-kuda gewel. Dan kuda-kuda gewel atau gunung-gunung ini di tengah-tengahnya juga ada tiang. Depan belakang sama ya, teman-teman ya. Nah, itu strukturnya. Jadi makanya di puncaknya itu ada penampang ring balok seperti ini. Nah, ya, ada penampang ring balok seperti ini di puncak daripada gewel atau gunung-gunung itu. Nah, ini ring balok miring itu, teman-teman. Ring balok miring yang ini. Nah, dia terpotong seperti itu. Ya. Nah, maka strukturnya seperti itu, teman-teman ya. Nah, jadi kita akan melakukan pengkopian ya. Kita akan melakukan pengkopian menggunakan acuan kotak pada ring balok bagian bawah ya, atau pada ring balok sini. Kenapa kok tidak pakai ring balok atas? Nah, pertanyaan jawabannya adalah ini belum ada ring balok atasnya ya, belum ada ring balok atasnya. Jadi kita cukup menggunakan acuan ring balok perataan dulu ya, ring balok di bawah. Nah, kita akan mengcopy struktur atap ini seperti yang saya jelaskan ini ya. Wilayah-wilayah yang di copy adalah kuda-kuda plus belok angin, kemudian garis knock ya, ada 1, 2, 3 garis panjang ya dari depan ke belakang.
terus batas lisplang depan dan batas lisplang belakang ya, yang horizontal di bawah dan yang vertikal seperti itu. Kita akan copy menggunakan icon copy pada tab modify teman-teman. Nah ini dia ya, klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian pada tab modify klik icon copy atau CO enter ya pada keyboard. Klik lagi objeknya dan salin kemana saja dengan cara klik satu kali. Jika selesai, enter atau escape pada keyboard ya. Nyalakan ortho untuk copy tegak lurus. Nah, jadi teman-teman mau copy pakai ortho silakan, tidak pun tidak apa-apa ya. Ini saya ortonya saya tidak hidup ya. Nah, perhatikan saya akan mengcopy skema atap utama pada potongan B, atap pelana tunggal. Skema atapnya, rangka-rangka atapnya, berikut lisplang batas-batasnya akan saya copy ke skema atap pada atap pelana kombinasi. Ya, yang mana mereka satu denah hanya beda atap ya. Mereka ini satu rumah hanya beda atap, ukuran semuanya sama ya. Nah, perhatikan yang di copy jangan lupa kuda-kuda balok angin, kemudian 3 garis nok panjang dan batas depan juga batas belakang daripada lisplang ya, horizontal dan vertikal seperti yang saya jelaskan tadi. Perhatikan teman-teman, ini adalah icon copy ya pada tab modify. Langkah pertama saya blok dulu seperti ini, kuda-kuda dan balok angin. Kemudian saya blok hijau kecil aja ya, atau saya klik saja seperti ini terhadap 3 garis nok yang memanjang itu, atau saya blok seperti ini boleh. Ya, kemudian saya blok lisplang horizontal ya, lisplang bawah dan lisplang vertikal ya, seperti ini batas horizontal dan batas vertikal. Nah, saya copy juga saya blok juga yang di belakang seperti itu ya. Nah, sudah tercopy semua, kemudian sudah terblok semua ya. Kemudian setelah terblok objek yang akan saya copy ini, pada tab modify saya klik icon copy ya. Setelah saya klik icon copy, saya lari ke pojok kiri lisplang sebelah kiri atau pojok sebelah kanan depan boleh, sama saja ya. Tapi saya ngambil di sebelah kiri saja, pojok kiri atas. Nah, ini saya lari ke lisplang ring balok beton ya, ring balok beton bagian belakang ya, ring balok beton perataan yang di bawah ini pada bagian belakang. Saya klik di pojok kiri atas. Pada kotak merah itu lambang endpoint, saya geser ke depan seperti ini. Nah, ini adalah skema atap pelana kombinasi yang belum selesai ya. Nah, saya lari ke ring balok bagian belakang ya seperti ini, dan saya klik pada pojok yang sama pada tempat yang asalnya tadi, yaitu pojok kiri atas. Jadi klik di tempat itu, salin juga ke tempat itu seperti itu ya. Nah, setelah Anda copy, Anda enter satu kali untuk mengakhiri perintah copy atau escape pada keyboard. Nah, ini dia ya, ini adalah struktur atap utama ya. Nah, kemudian kita harus melakukan pembenahan. Ini kita baru mengcopy strukturnya saja ya, struktur rangka atapnya, kita belum melakukan yang lain ya. Langkah selanjutnya teman-teman yaitu pembuatan dinding menerus seperti ini ya, di bagian belakang sekali daripada atap utama ya, dan daripada denah utama ya. Bagian belakang sekali dinding denah utama, dan bagian depan sekali dinding denah utama. Jadi ada 2 titik ya, dinding paling depan daripada denah rumah utama dan dinding bagian belakang. Nah, caranya kita akan melakukan pengkopian. Jadi ring balok bagian belakang daripada bangunan utama atau bangunan rumah itu, dan ring balok bagian depan ya, itu akan saya copy mentok sampai ke atas ya, menggunakan icon copy pada tab modify ya. Dan sekarang ortonya harus hidup, wajib hidup ortonya ya. Wajib ortonya wajib hidup, ini sudah wajib ini ya, karena kita akan copy tegak lurus. Klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian klik icon copy pada tab modify atau CO enter pada keyboard, kemudian klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali. Jika selesai, enter atau escape pada keyboard. Nyalakan ortho ya untuk copy tegak lurus agar tidak miring-miring garisnya ya, dia harus tegak lurus. Langkah pertama saya hidupkan ortho. Perhatikan langkah pertama saya hidupkan ortho teman-teman ya. Jadi ortonya sudah hidup. Setelah ortho hidup, saya blok biru ya, saya blok biru pada ring balok ini. Jadi teman-teman sudah tahu kan perbedaan blok biru ya.
dan blok yang lain. Blok biru itu dia hanya mengeblok objek yang masuk ke dalam blok secara utuh ya. Nah, yang tidak masuk ke dalam blok secara utuh atau hanya masuk sebagian, maka dia tidak terblok. Saya blok biru seperti ini, saya klik sebelah kiri atas, saya tarik ke bawah kanan seperti ini ya. Maka kotak ring balok itu dia masuk secara utuh ke dalam blok. Saya klik di situ. Nah, ini ring balok belakang dan ini ring balok depan ya pada dinding bangunan utama. Saya blok biru juga di sini sama ya, ring baloknya masuk ke dalam blok utuh seperti itu. Nah, kemudian ini ingat ya, ortonya sudah hidup ya, ortonya sudah hidup. Setelah saya blok kedua ring balok depan dan belakang, pada tab modify saya klik icon copy. Oke, selanjutnya saya lari lagi ke ring balok bagian belakang atau bagian depan boleh ya, bebas. Nah, saya di sini ngambil bagian belakang aja, saya lari ke sini, saya klik di garis bagian atas, di mana saja yang penting garis atas. Contohnya midpoint tengah-tengah, garis paling atas itu ya, klik di situ, tarik ke atas. Ini garisnya tegak lurus ya, karena ortonya hidup. Tarik ke atas. Nah, di atas tuh ada 3 garis garis knob. Anda klik pada garis bagian bawah sendiri. Nah, lambang perpendikular seperti itu ya. Jangan di atas ini, di bawah sini saja ya. Oke, Anda klik di situ. Nah, kemudian enter 1 kali untuk mengakhiri copy. Maka di depan juga sudah ada teman-teman ya. Kenapa sudah ada ya? Karena tadi kita bloknya 22 depan belakang. Nah, jadi yang kalau kita copy belakang ya di depan juga ikut tercopy sama. Dan orto menyala, maka kedua-duanya tegak lurus ya. Selanjutnya kita akan melakukan extend ya teman-teman ya. Kita akan menggunakan metode lain ya. Kalau metode sebelumnya kita menggunakan extend, metode sekarang ini kita akan menggunakan cara yang lebih simple lagi ya. Nah, tujuannya ya teman-teman agar menambah wawasan ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, jika saya menggunakan garis bantu dulu, ya saya cek ya. Nah, ini sisi ring balok bawah dan sisi ring balok atas, ini sama rata ya teman-teman ya, perhatikan. Ini garis bantu nih. Saya hanya memberikan garis bantu aja. Di sisi sebelah depan dan sisi sebelah belakang, atau kanan kiri, ring balok atas dan ring balok bawah ini sama rata. Terbukti dengan garis bantu ini, dia menunjukkan mereka sama rata. Ya, jadi kalau sama rata kita menggunakan rektang aja, lebih simpel, lebih cepat ya. Caranya pada tab draw kita menggunakan kotak rektang ya. Nah, klik rektang pada tab draw seperti itu, perhatikan pada tab draw klik rektang. Kemudian teman-teman contohnya dari atas lah, contohnya dari atas ke bawah ya. Klik pojok kiri bawah daripada kotak merah yang ada di atas ini ya, kotak ring balok. Pojok kiri bawah pas di pojok lambang endpoint. Tarik ke bawah seperti ini. Nah, tariknya diagonal ya. Seperti ini. Kemudian klik ke pojok kanan atas. Nah, jadi kebalikannya ya. Pojok kanan atas daripada ring balok bawah. Jadi yang start pointnya tadi di pojok kiri bawah ring balok atas. Endpointnya pojok kanan atas ring balok bawah. Ini hasilnya rektangnya ya. Nah, begitu juga dengan yang di depan ya. Pada tab draw klik rektang, karena mereka sisi-sisinya sudah sejajar ya. Kita cuma membuat garis sambung aja, garis kotak atap dinding ya. Bisa menggunakan rektang aja pada tab draw ya. Dan teman-teman bisa menggunakan metode lain, mungkin extend kedua garis ini, bisa juga di extend ke atas ya, seperti pada metode sebelumnya yang sudah saya ajari pada atap pelana tunggal ya. Tapi kita kali ini menggunakan cara lebih simple lagi ya, ada juga yaitu menggunakan rektang pada tab draw ya. Nah, rektang pada tab draw, cara bebas ya. Klik rektang pada tab draw. Nah, kemudian Anda perhatikan kita lari ke ring balok bagian atas, klik pojok kiri bawah. Nah, ya kan pada kotak terluar daripada ring balok itu, lambang endpoint seperti itu ya. Nah, kemudian kita turun ke bawah. Nah, turun ke bawah secara diagonal ya. Nah, kemudian klik pojok kanan atas daripada
kotak merah atau sisi terluar daripada ring balok bawah. Nah, jadi silang kliknya ya, seperti itu hasilnya. Nah, teman-teman perhatikan, ini garisnya putih masih ya. Sedangkan kalau kita lihat pada tepi-tepi dinding yang di bawah dan juga garis-garis ring balok ini, dia warna kuning. Kenapa ini masih putih dan ini kuning ya? Nah, perhatikan di atasnya adalah layar ya, di atasnya adalah layar yang ada gambar lampu, gembok, terus ada putih panjang, ini layar ya. Kalau kita klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini. Nah, jadi kalau saya klik garis ini ya, yang kuning ini, maka di layar di atas tertulis garis 0.25. Berarti mereka ini adalah layar 0.25 ya. Caranya kita klik dulu kedua garis putih ini ya. Kedua garis dinding depan dan putih atau dinding miring itu, dinding segitiga itu di atas. Klik kedua-duanya. Setelah diklik pada layar ini kita klik anak panahnya. Kemudian kita klik garis 0.25. Nah, selesai. Akhiri blok ini dengan tombol escape 1 kali pada keyboard. Itu hasilnya ya. Nah, teman-teman, kemudian kita akan melakukan pengkloningan ya. Di sini ini ada arsiran bata seharusnya ya. Di sini ini ada arsiran bata sama seperti pada yang di bawah ini ya. Nah, kita akan melakukan pengkloningan. Jadi perhatikan pada gambar contoh ini, di sini di atasnya ada arsiran bata. Ya, sama seperti yang di bawah ini ada juga arsiran batanya ya pada dinding ya. Sehingga kita akan memberikan arsiran bata untuk di dalam kotak ya, di dalam kotak atau di dalam dinding yang vertikal ini. Depan, belakang. Bagaimana sih cara melakukan pengkloningan arsiran bata ini? Ya, nah ini kursor kita ini arahkan ke arsiran bata yang ada di bawah. Ke garis pas ke garisnya. Maka dia akan menyala. Ya, ketika dia sudah menyala, kita sentuh aja, jangan diklik, disentuh aja seperti ini ya. Maka dia menyala, garis arsiran bata yang di bawah itu menyala. Setelah dia menyala, kita klik 2 kali secara cepat atau double klik. Maka muncul kotak head seperti ini. Nah, sudah muncul ya, langsung klik head. Langsung klik add point. Ya, pada boundaries langsung klik add point, tidak usah klik apa-apa, langsung add point ya. Nah, setelah itu kita klik di tengah-tengah ruangan ini ya. Seperti yang kita ketahui, head itu nggak boleh ketutup gini ya, dia harus terlihat semua. Kemudian klik di tengah-tengah dinding itu, di tengah-tengah pas. Nah, dia berbentuk garis putus-putus begitu ya. Lalu enter 1 kali, kemudian OK. Itu hasilnya ya. Nah, sama seperti yang di sini ya. Kita lari ke head yang di bawah, tentukan kursor kita ke head yang di bawah sampai dia menyala ya lampunya. Headnya menyala, garisnya. Setelah garisnya menyala, kita klik 2 kali secara cepat atau double klik. Muncul kotak head seperti ini, langsung klik add pick point. Langsung klik kotak add pick point seperti itu. Nah, kemudian kita klik di tengah-tengah dinding yang di atas ini ya. Nah, perhatikan tidak boleh tertutup seperti ini ya, sisi-sisinya. Atau tertutup begini tidak boleh ya. Dia harus nampak semua di layar seperti ini batas-batasnya ya. Kemudian kita klik di tengah-tengah seperti ini. Nah, perhatikan garis putus-putus itu ya. Kemudian enter 1 kali dan OK jika selesai. Nah, ini hasilnya. Nah, ini atap utamanya sudah terbentuk, tinggal atap terasnya aja. Nah, ini metode copy teman-teman ya. Nah, pada video berikutnya kita akan belajar metode membuat secara manual. Jadi kita akan membuat atap pelana tunggal secara manual mengikuti struktur atap yang ada di bawahnya. Mengingat ya, sekali lagi mengingat ya, potongan B atap pelana kombinasi ini di samping kanannya ada potongan A yang sejajar ya, pondasinya sejajar, slope-nya sejajar ya. Dan di bawahnya ada denah, ada skema atap pelana kombinasi plus denah, dan ada skema atap pelana kombinasi seperti ini skemanya ya, yang sejajar pula ya, semuanya sejajar, sangat sejajar sekali. Oke, demikian teman-teman, sampai sini dulu ya. Klik save di atas.
atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan key save pada command line. Demikian, assalamualaikum, salam sejahtera.